Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatullah Helmi Khairul Irwan dari kelas PTKE dengan NIM 240 20 95 01107. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat relasi. Kita akan menentukan sifat relasi pada dua relasi, yakni R dan S. Diketahui dua buah relasi R dan S yang masing-masing didefinisikan pada himpunan A sama dengan himpunan A, B, C, dan D. Masing-masing relasi dipresentasikan dalam graf berarah berikut ini. Yang pertama, graf R. Relasi dari graf R. Tentukan apakah R dan S refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan atau menghantar. Jelaskan alasannya. Baik. Pertama, refleksif. Perlu kita ketahui refleksif adalah dikatakan refleksif apabila relasi tersebut berhubungan dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, contohnya B, B, atau terjadi loop pada grafnya. Pada relasi R, dapat kita lihat di grafnya terdapat satu loop, yaitu B, B. Pada relasi S, terdapat dua loop, B, B, C, C. Akan tetapi, selain itu, agar relasi tersebut dikatakan refleksif, apabila semua elemennya saling berhubungan. Yang artinya, jika pada dalam graf, maka semua elemennya saling berhubungan. Dengan kata lain, di dalam graf tersebut semuanya memiliki loop. Akan tetapi, pada relasi R, kita lihat di grafnya hanya satu yang memiliki loop. Sedangkan pada relasi S, dua yang memiliki loop, yaitu hanya elemen C dan B. Jadi, jawabannya, pada relasi R, ia tidak memiliki sifat refleksif. Dan juga, pada relasi S, ia juga tidak memiliki sifat refleksif. Kemudian, setangkup. Setangkup adalah ketika relasi terjadi bolak-balik pada elemennya. Seperti A, B, kemudian B, A. Terjadi timbal balik antara elemen tersebut dalam sebuah relasi. Kita tinjau pada R, pada relasi R. Pada relasi R terdapat hubungan antara D, B, kemudian kembali lagi dari B ke D. Maka itu bisa dikatakan setangkup. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa relasi tersebut setangkup, semua elemennya harus memiliki sifat setangkup tersebut atau saling timbal balik. Seperti B ke D, D ke B. Akan tetapi A ke C, tapi tidak ada C ke A. Atau A ke D, tapi tidak ada D ke A. Maka dari itu, relasi R dinyatakan tidak setangkup. Kemudian, pada relasi S, kita lihat ada dua elemen yang saling timbal balik. A ke D, D ke A, kemudian A ke C, dan C ke A. Akan tetapi, B tidak memiliki hubungan timbal balik kecuali dengan dirinya sendiri. Begitu pula C. Maka dinyatakan tidak setangkup. Kemudian tolak setangkup. Nah, tolak setangkup ini dapat dikatakan tolak setangkup apabila ia memiliki hubungan timbal balik, kemudian di salah satu elemennya dia juga saling berhubungan. Nah, seperti kita lihat pada relasi R, B ke D, kemudian kembali D ke B. Nah, di B tersebut dia berhubungan kembali dengan dirinya sendiri, maka itu dikatakan tolak setangkup.
Akan tetapi, relasi tersebut dapat dinyatakan sebagai relasi yang memiliki tolak setangkup apabila semua elemennya terjadi hal serupa. Maka dari itu, relasi R dinyatakan tidak tolak setangkup. Kemudian, pada relasi S, kita lihat ada A berhubungan dengan D, kemudian D berhubungan dengan A berhubungan dengan C, dan C berhubungan dengan A. Nah, di sini hanya C yang memiliki loop yang berhubungan ke dirinya sendiri dan juga memiliki timbal balik antara elemen lainnya. Akan tetapi dapat dinyatakan sebagai relasi yang tolak setangkup apabila semua elemennya terjadi hal serupa. Maka dari itu dinyatakan relasi S tidak tolak setangkup. Kemudian menghantar. Nah, menghantar ini memiliki rumus AB, BC, AC, yang artinya elemen-elemen tersebut harus saling berhubungan. Semisal A ke D, kemudian D ke C, maka dari itu harus ada A ke C. Nah, pada relasi S, hal itu terjadi. A ke D, D ke C, kemudian A ke C. Maka terjadilah menghantar. Akan tetapi, dapat dikatakan menghantar apabila semua elemennya terjadi hal serupa. Atau, jika kita menarik garis dari elemen apapun, maka kita akan mendapatkan rumus AB, BC, AC tersebut. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, maka tidak dapat dikatakan menghantar. Pada relasi S, ketika kita mengambil dari A ke C, kemudian C ke B, berarti harus ada A ke B, akan tetapi tidak ada A ke B. Maka dari itu relasi S dinyatakan tidak menghantar. Kemudian pada relasi pada relasi R, ketika kita hubungkan A ke D, D ke C, terus kita ingin tarik A ke C, ternyata tidak ada hubungannya, maka dinyatakan menghantar. Ketika kita mencoba pada elemen yang lain seperti A ke B, tapi tidak A B, dari A ke B, kemudian B ke D, terus ternyata ada A ke D, akan tetapi elemen lain tidak memiliki hal serupa, maka dari itu tidak dikatakan menghantar. Jadi relasi R dinyatakan tidak menghantar. Sebagai kesimpulan, relasi-relasi ini dapat dinyatakan memiliki sifat-sifat refleksif, setangkup, tolak setangkup, dan atau menghantar apabila semua elemennya memenuhi syarat-syarat dari syarat relasi, sifat relasi tersebut. Dan kesimpulan jawabannya bahwa relasi R tidak memiliki sifat refleksif, tidak setangkup, tidak tolak setangkup, dan juga tidak menghantar. Begitu pula relasi S, dia memiliki sifat tidak refleksif, tidak setangkup, tidak tolak setangkup, dan juga tidak menghantar. Baik, demikian yang sempat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.